Imamat satu nomor 2, Imamat satu nomor 2, Tuhannya Yesus minta persembahan darah binatang. Yesus di dalam Lukas 5 nomor 14, Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan hewan. Di dalam Matius 8:4, Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan darah hewan. Pertanyaan saya, dari mana Paulus mendapatkan pengajaran untuk mempersembahkan darah manusia dan dipersembahkan kepada dewa siapa? Karena Tuhan kami tidak membutuhkan darah manusia. Darah Yesus dipersembahkan kepada dewa, jangan asal-asal ngomong di mana. Faktanya Yesus mati di dalam Yohanes 14 nomor 9. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus disembeli. Dengarkan. Yes, dengarkan. Di dalam kitab saudari dijelaskan, di dalam kitab saudari 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Yesus. Ini Yesus disembeli untuk siapa? Tuhan tidak pernah minta menyembeli manusia. Disembeli itu perumpamaan. Kamu itu lama perumpamaan, tapi faktanya Yesus dibunuh. Ada gunung namanya Faktanya Yesus dibunuh. Yesus pokok anggur, maksud kamu itu apa menurut kamu? Kalau Yesus pokok anggur, Yesus itu dibunuh atau tidak? Saya tanya dulu. Yesus pokok anggur, maksud kamu itu apa artinya? Jangan ke sana. Yesus dibunuh atau tidak? Sama kan itu perumpamaan. Apakah pembunuhan Yesus itu? Apakah Yesus itu dengar? Apakah pembunuhan Yesus itu perumpamaan? Yesus itu sebagai jalan penebusan dosa. Saya tidak tanya ajaran pagannya. Saya tanya ajaran. Yang saya tanya, apakah pembunuhan Yesus itu perumpamaan atau fakta? Lucifer, Yesus menjanjikan neraka di dalam Matius 23 nomor 15 itu untuk Islam atau untuk Kristen? Nomor 15, Yesus menjanjikan neraka untuk Islam atau untuk Kristen? Matius berapa? Matius 23. Kita dengar dengan pelan-pelan, jangan keluar-keluar kayak bicaranya. Biasa saya pun keluar-keluar kalau yang pasien saya akut, saya pun biasa keluar-keluarnya. Matius 23 nomor 15. Iya, enggak apa-apa, silakan aja. Ayat nomor 15. Ya, ayat lah itu. Ayat aja lu enggak tahu. Emang ini bukan Al-Qur'an ini, Mbak, bukan Al-Qur'an. Ini Bible. Kalau Al-Qur'an pakai ayat. Enggak. Bahasa Yunani itu paragrafos. Oke. Matius 23 nomor 15. Ini yang dijanji ayat 15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi seperti kaum Islam. Hai kamu yang munafik. Tunggu. Yang orang Farisi di sini siapa orang Farisi? Kok Islam? Kan ada orang-orang munafik. Ini yang Farisi siapa? Yang Farisi siapa, Mbak? Yang munafik siapa? Kami ketika diajarkan, kami ketika bukan di Alkitab. Ini orang tidak bisa berhenti bicara kayaknya ya. Ya. Selalu lagi. Sekarang gini, Mbak. Yang Farisi ini siapa? Yang Farisi ini siapa, Mbak? Farisi ini siapa? Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 yang memproklamirkan dirinya sebagai orang Farisi siapa? Oke, kita baca dulu ya, Bang Suma, supaya kita jelas. Oke. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Satu orang saja. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, orang Farisi ini siapa, Mbak? Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus lah.
Di dalam kisah para rasul, coba kita lihat di dalam kisah para rasul 23 nomor 6. Orang-orang munafik, Paulus berseru kemudian, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Jadi orang Farisi siapa? Orang Yahudi yang tidak percaya kan? Enggak, jangan semuanya. Ini yang aku Paulus mengaku. Kenapa Anda mengatur-ngatur? Enggak, justru karena kitab Anda, makanya saya luruskan. Ini yang mengaku sebagai orang Farisi di dalam kisah para rasul 23 nomor 6 ini siapa? Ya, orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ngerti kan? Jangan orang-orang, jangan ambigu. Langsung nyebut orang aja siapa. Saya jawab, Anda menyangkal. Gimana nih, debat apaan nih? Saya menjawab, terima dong jawaban saya. Kenapa Anda yang menyangkal? Saya udah terima. Itu sudah dikatakan sama Yesus tuh. Ayo. Saya udah terima. Saya sudah terima. Tapi kan saya minta bahwa Anda jangan memplesetkan Bible Anda sendiri. Saya kan menjawab. Yang mengaku diplesetkan. Yang mengaku Anda mengubah-ubah Alkitab lagi. Justru Anda yang mengubah. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara. Di perjanjian lama, dengarkan saya. Dengarkan di terjemahan lama, tetapi apabila Paulus nampak yang sebagian itu orang Saduki, yang lain ini orang Farisi, lalu berserulah Paulus katanya, "Hai tuan-tuan dan saudara-saudara, aku ini orang Farisi dan anak orang Farisi." Ini siapa ini? Paulus sudah disebut namanya di dalam perjanjian lama, di terjemahan lama. Berarti Paulus orang Farisi ini kan? Astaga, dulu Paulus tidak percaya Yesus. Dia mengatakan masa lalunya. Apa masalahnya di sini? Masalahnya tadi kan saya katakan Yesus menjanjikan neraka bagi orang Farisi. Siapa orang Farisi tadi? Bisa sebut namanya? Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang di dalam kisah para rasul 23 nomor 6. Dengarkan Mbak, di dalam kisah para rasul 23 nomor 6 itu disebut satu nama. Namanya siapa Mbak? Coba sebutkan. Kisah para rasul berapa? 23 nomor 6 terjemahan lama di situ disebutkan, tetapi apabila Paulus nampak yang sebagian itu orang Saduki, yang lainnya orang Farisi, lalu berserulah. Ayat 6 nomor 6 ya. 6 nomor 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada Kisah para Rasul 23. Kisah para Rasul 23 nomor 6. Jangan Anda baca yang lain. Coba. Tadi bilang 3. Makanya jangan emosi. Kalau berdebat itu jangan emosi, santai, relax. Siapa yang lebih banyak bicara? Anda kan? Dan karena itu ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agung. Ya, mahkamah agung. Siapa nama yang disebutkan di sana? Coba siapa yang bisa open cam di sini? Tunjukkan original teksnya. Di situ jelas sekali menyebut nama. Ini perjanjian, ini terjemahan baru itu melakukan plesetan. Saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi dan keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap kebangkitan orang mati. Siapa di situ? Kebangkitan orang mati. Iya, siapa di sana? Namanya siapa orang itu? Iya, yang orang Farisi tadi. Mengatakan masa lalu dia. Oke, berarti itu Paulus. Oke, berarti Paulus ya. Kita ini dulu. Kita sepakat dulu. Kan Paulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan dia bertobat. Ya. Nah, sekarang kan di sini ada hai orang. Ini hai orang-orang kan daripada mengutuk jadi kerah lebih baik bertobat kan? Jangan lari kemana-mana. Di mana Paulus itu mengatakan dia bertobat? Siapa yang menyatakannya? Astaga. Siapa yang menyatakan? Siapa yang menyatakan Paulus dan siapa saksinya yang melihat Paulus? Enggak, nanti kita. Ada loh dalam
Alkitab tertulis Paulus bertobat sampai Tuhan Yesus datang kepada dia. Tunggu, jangan dulu kemana-mana. Anda sedang memotong Alkitab jangan dulu, gitu. Jangan dulu kemana-mana, Mbak, jangan kemana-mana dulu. Bertobat ngakunya dia sendiri. Jadi gini. Yang menjelajahi daratan, yang menjelajahi daratan itu Paulus. Lalu kemudian yang menjelajahi daratan Paulus, yang mengarungi lautan itu adalah Paulus, yang mentobatkan orang Romawi Yunani menjadi pengikutnya adalah Paulus. Lalu kemudian Pauluslah yang mengajarkan mempersembahkan darah manusia kepada dewa, ya, adalah Paulus. Nah, orang ini kata Yesus, orang ini Paulus percaya dewa, nggak ada. Lalu kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Untuk menghapus dosa. Lu kira persembahan pagan? Iya, dipersembahkan kepada siapa darahnya? Jangan setengah-setengah. Dipersembahkan kepada siapa darahnya? Tuhannya Bani Israel. Tapi dia menghapus dosa dengan darahnya. Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan menghapus dosa dengan darah manusia? Lukas, Yohanes, baca. Di mana? Sedangkan Tuhannya Yesus di dalam Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2, dengarkan Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Yahudi, bukan orang Kristen. Berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu yang kamu persembahkan itu adalah dari hewan ternak, yakni lembu, sapi, atau dari kambing dan domba. Nah, Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus minta persembahan darah hewan. Dari mana kamu baca itu? Bapak Yesus dimintakan persembahan. Kamu Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Opini seperti itu. Imamat 1 nomor 2. Kamu Yesus gunung batuku, kau bilang gunung itu namanya Yesus. Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2, Tuhannya Yesus minta persembahan darah binatang. Yesus di dalam Lukas 5 nomor 14, Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan hewan. Di dalam Matius 8:4, Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan darah hewan. Pertanyaan saya, dari mana Paulus mendapatkan pengajaran untuk mempersembahkan darah manusia dan dipersembahkan kepada dewa siapa? Karena Tuhan kami tidak membutuhkan darah manusia. Darah Yesus dipersembahkan kepada dewa, jangan asal-asal ngomong di mana. Faktanya Yesus mati di dalam Yohanes 14 nomor 9. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus disembeli. Dengarkan. Orang dengan kebohongan. Dengarkan, di dalam kitab saudari dijelaskan di dalam kitab saudari 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Yesus. Ini Yesus disembeli untuk siapa? Tuhan tidak pernah minta menyembelih manusia. Disembelih itu perumpamaan. Kamu itu perumpamaan. Tapi faktanya Yesus dibunuh. Ada gunung faktanya Yesus dibunuh. Yesus pokok anggur, maksud kamu itu apa menurut kamu? Kalau Yesus pokok anggur, Yesus itu dibunuh atau tidak? Saya tanya dulu. Yesus pokok anggur, maksud kamu itu apa artinya? Jangan ke sana. Yesus dibunuh atau tidak? Sama kan itu perumpamaan. Apakah pembunuhan Yesus itu? Apakah Yesus itu dengar? Apakah pembunuhan Yesus itu perumpamaan? Yesus itu sebagai jalan penebusan dosa. Saya tidak tanya ajaran pagannya. Saya tidak tanya ajaran. Yang saya tanya, apakah pembunuhan Yesus itu perumpamaan atau fakta? Jangan jaga lisannya, jaga. Saya tanya, apakah Yesus? Jangan ke sana. Yesus itu mati di atas tiang salib perumpamaan atau itu fakta? Kamu tidak mengerti perumpamaan. Oke. Apalagi kamu mengatakan sembeli dan apa itu. Baik. Sekarang saya tanya, Yesus mati di atas tiang salib itu perumpamaan atau fakta? Yesus mati untuk menebus dosa. Oke. Nah, Yesus mati dipersembahkan untuk siapa?
Yesus mati menebus dosa, bukan untuk dipersembahkan. Dosa siapa? Dosa siapa ditebus kepada siapa? Dosa umat manusia. Dia berkorban. Ditebus kepada siapa? Kita. Ditebus kepada siapa? Kita. Ya, ditebus kemana? Ditebus kepada siapa? Emang siapa? Loh, Maksudnya dengarkan. Saudari, dengarkan saya. Jangan sunatlah hatimu, jangan kau sombong. Sunatlah hatimu, jangan kamu sombong. Sunat hatimu, jangan sombong. Jangan sombong. Kitabnya orang Yahudi di dalam Imamat 20 nomor 3, dengarkan saya, Mbak. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan marah ketika manusia mempersembahkan anak manusia kepada dewa-dewa. Nah, sekarang kalau Yesus, dengarkan. Nah, kalau bukan kepada dewa, lalu kepada siapa? Menghapus dosa, bukan menghapus dosa. Menghapus dosa dengan mempersembahkan anak manusia kepada siapa? Dia menyucikan dengan darahnya, Bang. Dengan mensucikan darahnya kepada siapa? Kepada siapa? Kamu cuci bagaimana? Kamu cuci untuk siapa? Kalau kamu Yesus memerintahkan, dengar. Yesus memerintahkan, bukan untuk siapa. Yesus. Apa? Ini cuci membersihkan, Bang. Oke. Dengarkan saya. Oke, dengar. Orang jangan sebar kebohongan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Tenang. Dengarkan saya. Yesus mengajarkan mempersembahkan darah kurban kepada Tuhan. Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Tuhannya Bani Israel minta kepada para nabi dan diajarkan kepada kaumnya untuk mempersembahkan darah hewan sebagai pendamai, sebagai penebus dosa. Baca Keluaran 29 nomor 14. Jadi korban yang dilakukan Bani Israel adalah korban untuk penebus dosa. Kristen melakukan pembunuhan terhadap Yesus untuk menebus dosa. Pertanyaannya, Yesus Kristen persembahkan kepada siapa? Sedangkan Tuhan yang benar tidak minta darah manusia. Lalu kepada siapa? Bukan kepada siapa. Ini menghapus dosa, Bang Suma. Sekarang kurban, dengarkan. Kurban. Yesus itu hanya kurban menghapus dosa. Iya, dia dikorbankan untuk kepada siapa? Makanya Yesus dipersembahkan sebagai korban kepada siapa? Iblis. Oke. Yesus dikorbankan untuk kepada siapa? Sudah tadi bilang menghapus dosa. Iya, dia dikorbankan. Dia dikorbankan untuk menghapuskan dosa Kristen. Dipersembahkan kepada siapa korban Yesus ini? Dipersembahkan kepada siapa? Menghapus dosa. Iya, menghapuskan dosa-dosa Kristen. Iya, enak sekali. Iya. Sekarang pertanyaannya, Yesus menjadi korban penghapus dosa umat Kristen ini kepada siapa dipersembahkan Yesus? Kepada siapa? Menghapus loh. Kenapa jadi makanan dipersembahkan kepada siapa? Bukan makanan. Karena Yesus mengajarkan betul. Pikiran abang seperti makanan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus sekarang Tuhan minta persembahan. Dengarkan. Yesus mengajarkan mempersembahkan darah kurban. Sekarang gini. Yesus, jangan ngantuk. Yesus mengajarkan korban seperti persembahan Musa itu dipersembahkan kepada siapa? Musa. Ya, kalau Yesus dan segala macam itu dipersembahkan untuk Allah. Untuk Allah. Yesus dipersembahkan untuk menghapus dosa. Iya, untuk apa? Dipersembahkan kepada siapa? Menghapus dosa loh, Bang. Yesus bukan makanan. Oke, hewan kurban yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa itu untuk apa? Kurban itu untuk menghapus dosa. Untuk menghapus dosa. Nah, persembahan darahnya itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah.
Apa tujuannya? Untuk jalan kepada Allah. Untuk jalan kepada Allah. Tujuannya untuk menghapus dosa, diperintahkan oleh Allah dan dengan hukum Taurat. Ingat, dilengkapi dengan hukum Taurat. Oke, dilengkapi dengan hukum Taurat. Oke. Sekarang Yesus dipersembahkan untuk menebus dosa untuk siapa? Kepada siapa Yesus dipersembahkan? Kenapa Yesus dipersembahkan? Yesus bukan tadi hewannya dipersembahkan kepada siapa? Iya, hewan kan? Tanya, Tuhan mana yang minta persembahan manusia? Yesus menghapus dosa bukan untuk persembahan dengan cara apa? Dengan cara apa dia menghapus dosa? Dengan cara apa Yesus menghapus dosa? Dengan cara apa? Mempersembahkan nyawanya di atas tiang salib. Betul atau betul? Bukan mempersembahkan, dia melakukan jalan apa? Keselamatan lewat di tiang kayu salib. Bukan persembahan makanan kali ya. Gila kali lu. Justru itu kenapa Yesus disebut sebagai anak domba. Kenapa? Kenapa kalian sebut Yesus binatang? Untuk apa? Untuk jadi korban. Korban pokok anggur bagi abang apa? Yesus sabar dulu. Itu perumpamaan. Kalau nggak ngerti perumpamaan, jangan ngeyel. Nah, sekarang Yesus dibunuh. Yesus mati. Sejarah. Makanya kalau nggak tahu jangan berkoar-koar. Yesus mati itu perumpamaan atau bukan? Yesus mati itu perumpamaan atau bukan? Jalan keselamatan. Itu perumpamaan atau fakta dia mati? Fakta dia mati di atas kayu salib. Dia mati untuk persembahan kepada siapa? Tidak ada persembahan. Dia menghapus. Lalu buat dosa. Apa dia mati? Untuk apa dia mati? Dia mati untuk menghapus dosa manusia. Nah, dia mati dipersembahkan menghapus dosa manusia untuk siapa? Posisi Adam yang seharusnya menanggung segala dosa ini, Yesus fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim walahum azabun azim. Di dalam hatimu ada penyakit, Mbak. Di dalam hatimu ada penyakit. Kamu nggak jujur. Juga ada di dalam hatimu. Kamu saudariku, kamu nggak jujur. Ketika hewan kurban, dengarkan. Ketika kurban. Juga kan dalam Alkitab ada kutukan tentang kera. Berarti kan di dalam Islam juga kan masih mengimani kutukan kan? Yesus mati terkutuk atau tidak? Di dalam Kristen itu tidak mengimani Yesus mati terkutuk atau tidak? Saya tanya, Yesus mati terkutuk atau tidak? Makanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Makanya saya tanya, Yesus mati terkutuk atau tidak? Dia menggantikan dosa umat manusia. Menggantikan. Dia menanggung segala dosa, kutuk dan segala macam. Jadi Yesus. Berarti Yesus menanggung. Yesus menanggung. Di dalam Islam kan tidak ada yang menanggung. Di dalam Islam kan tidak ada yang menanggung. Islam itu sama dengan ajaran Yesus. Dosa ditanggung masing-masing, bukan ditanggung oleh tetangga. Itu ajaran Yesus. Manusia diupah berdasarkan apa? Saudari, menurut Yesus manusia diupah berdasarkan perbuatan siapa? Sekarang saya tanya, menurut Yesus manusia diupah dengan berdasarkan perbuatan siapa? Apa sekali lagi? Menurut Yesus perbuatan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan siapa? Diubah. Menurut Yesus manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan siapa? Kalau yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Saya tanya, menurut Yesus fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatimu ada penyakit. Saya tanya, menurut Yesus manusia, menurut Yesus. Ini menurut Yesus, bukan menurut Islam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Takutnya Di dalam hatimu ada penyakit.
Saya tidak tanya menurut Islam, saya tanya menurut Yesus. Menurut Yesus, manusia diupah. Hanya menuduh. Apakah kelebihan Bang Suma hanya menuduh? Manusia menurut Yesus diupah berdasarkan perbuatan siapa? Yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum berdasarkan dosa. Yang percaya dosanya siapa? Dosanya siapa? Dosanya siapa? Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum berdasarkan dosanya. Percaya sebagai apa? Tuhan Yesus percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan dan Raja dan Mesias yang kekal. Di mana Yesus? Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus katakan itu? Barang siapa yang tidak percaya aku sebagai Tuhan. Matius berapa? Matius berapa? Matius berapa? Matius berapa? Banyak. Markus 1 ayat 8. Yohanes 7:3. Lucifer. Baca Yohanes 17 ayat 3. Percaya Yesus sebagai apa? Inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus, bukan sebagai Tuhan. Kita bukan bahasa Yunani, kita berbahasa Indonesia. Baca Yohanes 17 ayat 3. Tidak punya otoritas. Di mana ada itu adalah percaya Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Jangan berkuar-kuar. Sama kitab sendiri. Malu sendiri. Kamu mengatakan Farisi saja orang-orang munafik. Kamu tahu orang munafik itu ada di mana? Orang munafik dikatakan kata Yesus, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma kalian beribadah kepadaku, karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia. Makanya Yesus kenapa di dalam Yohanes pesan ayat 44 dia dan kamu ingin melakukan keinginan Lucifer dari sejak semula. Ngomong aja dari tadi ayat Bible-nya sendiri aja printut. Ya, Mbak sendiri nggak tahu bahasa Yunani. Saya nggak tuduh kok. Tapi sok-sok mengajari. Kamu sebutkan bahasa Yunani, kamu bacakan Yunani 7:3. Bacakan Yunani 17 ayat 3. Kalau kamu itu utusan yang punya otoritas. Bacakan Yohanes 17 ayat 3. Kalau kamu pintar bahasa Yunani, jangan hanya kamu berbicara terus, kamu melawan dalil. Kamu Tuhan sendiri. Makanya kalau belajar di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7 Yesus mengatakan pendusta dan antikristus. Dia adalah yang punya aku datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Cuman menanti muncul doang, tapi kamu dengan Bible sendiri kamu membantah isi Bible sendiri. Mulut Tuhanmu kamu berakin gitu loh. Kamu yang mengubah-ubah, kok aku yang di loh, kabur kan? Kabur, kenapa kabur? Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Azabun azim. Iya. Dia yang menyangkal dirinya sendiri, coba. Dia mengatakan katanya orang Farisi itu orang munafik, ya. Padahal terus dia mengatakan Islam yang munafik, padahal Yesus sudah menyatakan siapa yang munafik itu. Bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma kalian beribadah kepadaku. Yang kalian ikuti adalah ajaran manusia. Jadi yang munafik siapa, kata Yesus?